Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabi Botanok. Kembali lagi bersama saya Yuda Ningrat di channel Ningrat Zone, channel yang tentunya akan membahas dunia kesusastraan dan kebahasaan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan mengapa definisi sastra kurang memuaskan. Apa yang kemudian membuat definisi sastra kurang memuaskan? Dijelaskan oleh Luxemburg, kurang lebih ada 4 poin utama. Yang pertama, bahwa orang terlalu banyak sekaligus tanpa membedakan definisi secara deskriptif yang bermaksud menerangkan sastra itu apa, dari definisi evaluatif yang tentunya menilai suatu teks termasuk sastra atau tidak. Artinya, sebelum kita menemukan inti dari sastra, kita harus terlebih dahulu mencari pembeda teks sastra dan yang bukan sastra. Yang kedua, pemahaman sastra itu berbeda-beda bagi sebagian orang. Misalnya, orang menganggap bahwa sastra itu adalah bahasa yang indah. Sebagian orang menganggap indah itu artinya bahasanya baik dan sopan. Namun justru sebagian lagi menganggap bahwa justru ketika sastra memiliki bahasa yang jorok atau kotor, nilai seninya tinggi dan mereka lebih menikmatinya. Keindahan dalam selera setiap orang berbeda dan itu juga berpengaruh terhadap pemahaman mereka tentang sastra itu sendiri sebagai sebuah keindahan misalnya. Yang ketiga adalah orang-orang cenderung berfokus pada pemahaman pakar-pakar barat, padahal fenomena sastra di setiap tempat itu berbeda. Karena sastra sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Yang terakhir, definisi sastra hanya berlaku ketika kita hanya mengaitkannya dengan salah satu jenis sastra, misalnya puisi, namun tidak relevan diterapkan pada sastra umumnya. Adapun Theo memberikan penjelasan dari penyebab kerumitan definisi sastra. Yang pertama, ciri khas dalam berbagai sastra yang ada berbeda-beda, sehingga akan susah mencari sebuah kepastian yang bisa memberikan identitas sastra secara umum. Yang kedua, ciri khas sastra tidak stabil. Artinya, selain beragamnya sastra, ia juga dinamis, semakin beragam dan selalu berubah pula, membuat sastra semakin rumit untuk didefinisikan. Yang ketiga, ciri khas sastra juga terdapat pada karangan yang bukan sastra, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, sastra di zaman yang modern tidak lagi terikat dengan aturan, atau sastra membebaskan orang-orang untuk menciptakan karya yang bermacam-macam, bahkan sampai melampaui batasan dari sastra itu sendiri. Misalnya puisi kotak, karya Danarto. Puisi itu hanya berupa garis kotak-kotak, padahal seharusnya sastra harus mengandung kata atau kalimat. Karena puisi sangat bergantung pada unsur bunyi, sedangkan garis-garis kotak-kotak itu tidak dapat dilafalkan. Yang kelima, ketika mengidentifikasi sastra, terjadi perbedaan menurut pendekatannya, baik dari struktur, makna, pengarang maupun pembaca. Kemudian yang terakhir, menyangkut tentang pengarang sastra yang sengaja membuat karya bertentangan dengan kategori, jenis, maupun syarat dari sastra itu sendiri, sehingga membuat sastra semakin dinamis dan memberikan akibat terjadi perombakan kategori dan jenis sastra, atau justru memunculkan jenis sastra baru yang akan pula memaksa definisi tentang sastra terdahulu berubah. Di sini saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa tidak mungkin sastra dirumuskan secara universal atau umum. Kemudian, setiap wilayah, orang bahkan zaman memiliki pemahaman dan ciri khas tersendiri terhadap sastra. Dan yang terakhir, dalam praktiknya kita dapat membedakan teks sastra dan bukan sastra dari
tabel berikut. Oke, bisa kita lihat bahwa yang bukan sastra, fungsi praktis siap dipakai dan dimanfaatkan. Dan untuk yang termasuk sastra, fungsi estetik pada lingkup kebudayaan tertentu. Artinya bahwa yang bukan sastra itu teksnya dapat dimanfaatkan secara universal ya, atau umum. Sedangkan untuk teks sastra itu fungsinya akan berbeda ya, bahwa dalam satu wilayah teks tersebut hanya bisa jadi diperuntukkan dalam satu wilayah saja ya, maksudnya. Jadi satu teks itu belum tentu dapat berfungsi di wilayah lain, seperti itu. Bahkan mungkin fungsinya bertentangan. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Kalaupun ada definisi tersendiri dari teman-teman terhadap sastra, bisa share di kolom komentar dan semoga bermanfaat. Bahasa adalah wujud kita, sastra adalah jiwa kita. Salam Tabi Botanov.